Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali bersama Bintek Palira dalam program Ngaji Desa Palira. Pada seri yang ke-28 ini, kita akan mengupas persoalan perangkat jabatan bagi perangkat desa, khususnya aparatur pemerintahan desa pada umumnya. Sebab sampai hari ini bisa dikatakan ada kekosongan hukum persoalan ini. Namun sebelumnya saudara sekalian, jangan lupa kasih jempol terhadap video ini dan berilah subscribe terhadap channel Pusbintek Palira agar selalu mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan tentang video-video terbaru dari Pusbintek Palira channel. Dan saudara sekalian, program ini kebetulan kerjasama dengan sebuah produk herbal, yaitu madu bawang. Ini madu dengan bawang lanang, bawang putih lanang, yang mana herbal ini sangatlah ampuh untuk menangkal atau mencegah, mengobati atau menyembuhkan, akan juga memulihkan segala penyakit, utamanya adalah pada penyakit dalam. Jagalah kesehatan, tahankan kebugaran dengan madu bawang Mbak Mustafa. Jika ingin konsumsi atau membeli, silakan hubungi kontak person nomor yang ada di sudut atas. Bahkan juga barangkali saudara sekalian ada yang ingin menjadi stokis ataupun distributor produk ini, silakan kontak person atas hubungi. Oke, hadirin saudara sekalian, ini kebetulan ada yang berada di lokasi tempat saya untuk menguraikan masalah ini. Tentang adanya rangkap jabatan perangkat desa, khususnya aparatur pemerintah desa pada umumnya. Saudara, jika kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 beserta peraturan perubahannya, kemudian juga Permendagri Nomor 82, 83, 84 tahun 2015 serta Permendagri Nomor 66 dan 67 tahun 2017 secara eksplisit tidak ada yang mengatur persoalan bagaimana rangkap jabatan ini. Tinggal kita bisa mengambil definisi dari kamus. Demikian juga untuk LKD di Permendagri Nomor 18 juga tidak ada yang memberi yang mengarah secara eksplisit mengatur itu.
Demikian juga Permendagri nomor 110 terkait dengan BPD juga tidak mengatur secara eksplisit mengatur tentang adanya rangkap jabatan. Yang saya maksud rangkap jabatan ini adalah rangkap jabatan yang ada di institusional atau kelembagaan yang ada di desa dan menjadi kewenangan desa. Ada untuk perangkat desa, Kades, perangkat, BPD maupun LKD adalah merangkap menjadi anggota dewan, baik pusat sampai dengan daerah. Itu yang sudah jelas ada larangannya. Tapi selain dari itu tidak ada. Lalu bagaimana caranya untuk mengatur ini? Maka harus kita mengembalikan pada kewenangannya. Dari kewenangannya ini nanti akan bisa buatkan regulasi atau peraturannya. Sebaiknya peraturan daerah, peraturan bupati bisa memberikan tujuan awal untuk mengatasi persoalan ini. Baru kemudian akan ditindaklanjuti secara detail, implementasinya ada di Perdes. Kenapa ini harus kita atur atau harus diatur? Karena seiring dengan prinsip bagaimana mengelola atau menyelenggarakan pemerintahan desa itu ada asas partisipatif. Nah, salah satunya untuk mewujudkan asas partisipatif ini adalah ada distribusi secara merata pada peran-peran atau peran-peran yang ada di masyarakat. Jangan sampai terjadi ada seorang dengan peran yang tidak terhitung di desa. Jangan sampai terjadi sepertinya di desa itu sudah tidak ada orang lain yang pinter, orang lain yang mau, orang lain yang mampu, hanya itu saja. Jangan sampai terjadi. Dalam kaidah hukum, sepanjang tidak ada atau belum ada aturan, maka itu sah-sah saja atau boleh saja. Ya, itu berarti jawaban ini adalah jawaban terpaksa, jawaban yang sudah tidak bisa mikir. Jawaban yang paling tepat dan bijak adalah tidak demikian. Ini berarti jawabannya apa? Ini berarti terjadi kekosongan hukum. Maka harus dibuatkan hukumnya. Begitu. Mana ini yang punya kewenangan? Oh ya, di Perda bisa. Di Perbub bisa. Di Perdes juga bisa. Begitu. Jika kita ingin mengatur sebuah pemerintahan yang ideal. Ini perlu saya ungkap lebih dulu. Di mana letaknya nanti? Ini. Kalau untuk perangkat desa, kalau untuk Kades jelas aturannya paling rendah adalah bupati atau perbub, juga BPD, itu perbub. Tapi kalau perangkat desa, LKD, maka Perdes. Jadi setidaknya ada perbub yang membatas tentang rangkap jabatan yang ada di kelembagaan desa ini untuk kepala desa dan BPD. Karena peraturan yang terendah terkait dengan kepala desa dan BPD itu ada di peraturan bupati. Jadi tidak ada kalau Perdes yang mengatur kepala desa, enggak. Perdes mengatur BPD tidak bisa. Secara intern BPD juga bisa menindaklanjuti mengatur kelembagaannya sendiri dengan apa? Keputusan BPD tentang peraturan tata tertib BPD. Dalam tata tertib BPD lah bisa dituangkan persoalan ini. Kemudian untuk perangkat desa masukkan dalam peraturan desa tentang
pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Di sana ada pasal larangan. Nah, itu. Terus detailkan larangan ini yang dimaksud apa saja. Nih. Kemudian begitu juga untuk LKD. Masukkan dalam perdes LKD. LPM ya jangan merangkap BPD. Nah, gimana ini? Pak, enggak ada aturannya, berarti boleh-boleh tidak demikian. Berarti ada kekosongan hukum, maka buatlah aturannya. Itu adalah sikap yang bijak bagi pemimpin punya kewenangan untuk membuat aturan. Supaya tidak terjadi seseorang dengan rangkap jabatan sekian. Di desa itu banyak soalnya. Ada ketua Karang Taruna juga anggota BPD. Ada ketua LPM ternyata juga pengelola BUMDes. Banyak terjadi seperti itu. Bahkan ada perangkat desa itu menjadi ketua gapotan. Ini kan juga tidak lazim gitu loh. Nah, kalau sementara belum ada aturan itu, apa yang dapat kita ambil satu patokan adalah apa? Etika berpemerintahan. Tidak melanggar hukum mereka, tapi melanggar etika. Itu apa? Ketidakpatutan melakukan perbuatan yang tidak patut. Gitu loh. Jadi yang dilanggar adalah etika. Sesungguhnya kalau yang dilanggar itu etika, itu lebih berat. Dia akan apa? Akan menjadi opinion publik, akan menjadi bahan bakasan online masyarakatnya. Tapi kalau orangnya memang tebal telinganya, dan tidak terasa, masyarakat kebanyakan seperti itu. Ya. Nah, sekarang ini kita kalau setelah segmen regulasi-regulasinya, bagaimana mengatasi persoalan kekosongan hukumnya, lalu kewenangannya tadi. Mari sekarang kita masuk pada apa toh yang boleh dijabat. Nah, jadi ini substansi-substansi yang bisa menjadikan pertimbangan atau masukan pada saudara sekalian kebetulan punya kewenangan sebagai pemangku kepentingan ada di desa. Perlu saya uraikan. Yang tidak boleh jabatannya, rangkap jabatannya yang dijabat oleh kepala desa, kalau kita lihat dari dimensi hukum adalah menjadi perangkat desa. Ini kita hanya bicara untuk yang ada di kewenangan desa lah. Kalau tentang menjadi anggota DPR dan itu sudah tidak ada aturannya. Tidak ada aturannya. Yang sekarang ada di kewenangan desa. Kepala desa kok merangkap perangkat desa dan ya tidak boleh gitu toh. Nah, ya harus mundur. Tapi ya tidak mungkin itu terjadi ya kalau perangkat desa. Atau satu kemungkinan yang ada yang terjadi itu begini. Ada seorang kepala desa, ternyata dia mengasih SK dirinya sendiri menjabat untuk menjadi PJ atau PLH, PLT Dusun, kepala dusun. Itu lucu itu ya. Nah, tentang PLT tentang ini perlu diatur di dalam aturan desanya. Rujuklah pada aturan itu yang lebih atas aturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan itu PJ, itu PLT, kemudian itu PLH maupun YMT itu. Yang tidak boleh jabatannya dirangkap jabatannya bagi perangkat desa adalah menjadi kepala desa, kecuali kalau mengundurkan diri. Menjadi anggota BPD, kecuali harus mengundurkan diri. Nah, kemudian yang tidak boleh dijabat oleh
perangkat desa dari oleh kepala desa maupun perangkat desa dari dimensi hukum adalah antara lain menjadi anggota BPD, menjadi pengurus LKD. Ini tidak boleh. Ini divisi hukum dan etika, dua-duanya tidak memperbolehkan. Kalau dari sisi hukum sudah jelas tidak boleh merangkap tadi, aturannya sudah ada. Nah, saya katakan ini yang di etika ini, karena masih ada kekosongan hukumnya. Masih ada. Dan begini, LKD tidak boleh karena perdes LKD-nya juga belum dimiliki, maka tidak bisa memunculkan aturan atau pasal terkait dengan apa larangannya LKD. Karena perdes tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa juga tidak dimilikinya atau belum dimilikinya, maka tidak bisa mengatur lebih detail tentang apa saja larangan perangkat desa. Kalau BPD tidak punya tatib, maka tidak demikian. Tidak bisa secara detail mengatur tentang salah satunya adalah larangan-larangan bagi anggota BPD di desanya. Hari ini misalnya banyak anggota BPD juga terlibat dalam ad hoc yang panitia ad hoc yang ada kaitan dengan pemilu. Banyak pertanyaan apakah boleh, apakah tidak boleh dan sebagainya. Sesungguhnya sederhana. Jangan biarkan adanya kekosongan hukum. Dan itu setiap desa akan berbeda. Kalau desa komitmen dengan prinsip partisipatif, maka akan mengatur itu. Membagi. Kasihkanlah peran-peran seperti itu pada anak-anak muda. Generasi-generasi kita. Dialah yang harus dilatih, dikasih ruang, dikasih arena untuk bisa berlatih besok pada suatu saat waktunya memegang estafet kepemimpinan di desa itu, mereka sudah siap. Kalau semuanya peran-peran itu tidak pernah diberikan pada anak-anak muda, generasi yang ada di desa itu, lalu tetap saja dipegang sendiri, diambil sendiri, perangkat desa juga menjadi ada pendamping, ada menjadi PPK, menjadi PPS, menjadi tema dan sebagainya ini. Sudahlah, hentikan macam itu. Nah itu secara etik adalah melanggar. Secara etik. Secara hukum tidak. Ya karena memang belum biarkan kosong hukumnya. Kita harus dibuat. Letaknya di mana? Saya sampaikan di atas tadi adalah kalau terkait dengan rangkap jabatannya kepala desa yang tambahan larangan selain daripada yang sudah diatur undang-undang Permendagri atau itu adalah perlu adanya perda, minimal perbuk. Begitu juga tentang BPD. Perda, kami memang perda mengamanatkan pada perbuk. Nah, selebihnya adalah di tatib BPD. Tata tertib BPD. Itu. Sedangkan untuk perangkat desa ada di perdes tentang pengangkatan pemberhentian perangkat desa. Di sanalah ada pasal larangan, sanksi dan sebagainya. Kalau perdesnya belum punya, ya udah. Enggak, Anda akan bisa menjawab, udah ada aturan juga enggak apa-apa. Nah, ya karena memang aturannya belum Anda buat. Kita biarkan kosong. Desa dikelola seperti rimba akhirnya. Apa peraturan? Kenapa? Ketika di dalam peraturan di atasnya itu akan diatur lebih lanjut dengan peraturan desa, lalu peraturan desa itu kok belum buat, maka sesungguhnya peraturan di atas tadi itu tidak bisa diberlakukan. Tidak bisa diberlakukan. Ini harus dipahami. Itu ilmu hukumnya seperti itu. Nah, harus dibuatkan aturan sebagai implementasinya. Sudah lebih lanjut akan diatur dengan peraturan desa, maka harus ada. Gitu. Sebelum itu dibuat, maka tidak bisa.
jalankan. Nah, saudara, jika kita melihat pada sisi hukum dan etik tadi, tidak boleh dijabat rangkap baik oleh kades maupun perangkat desa adalah menjadi anggota BPD, menjadi pengurus LKD. Misalnya kebetulan kepala desa perempuan juga menjadi kader posyandu. Ini kan lucu gitu loh ya. Ada aturannya, larangannya enggak ada. Iya, ada. So, menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya di desa yang menjadi kewenangan desa. Ada organisasi kemasyarakatan yang bukan kewenangan desa, boleh-boleh saja, terserah. Misalnya mau menjadi pengurus jamaah, pengajian, enggak apa-apa, itu bukan kewenangan desa. Tapi kalau lembaga atau kelembagaan masyarakat tadi itu yang menjadi kewenangan desa, berarti itu adalah SK-kan atau dibentuk berdasarkan keputusan kepala desa, itulah yang kewenangan desa. Dibentuk dengan oleh keputusan kelembagaan yang ada di desa itu kewenangan desa, itu yang tidak boleh. Itu yang dimaksud dengan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya di dalam desa yang menjadi kewenangan desa. Nah, ada lembaga kemasyarakatan lainnya berada di desa, tetapi bukan kewenangan desa. Itu boleh kalau merangkap di situ. Jadi yayasan, masjid, dan boleh, tidak ada masalah. Sepanjang kalau masjidnya masjid milik itu kelompok agama, bukan masjidnya milik pemerintah desa. Kalau pemerintah desa, ya tidak. Karena apa? Secara ex officio kepala desa adalah sebagai pelindung. Begitu. Oke. Kelembagaan-kelembagaan yang ada di desa, tetapi dan merupakan kewenangan desa itu ya contohnya selain LKD loh ini. Ada Gapotan, ada HIPA, ada Kopwan, ada BUMDes, ada LMDH, HIPAM, KBD, KPMD, dan sebagainya lain, antara lain. Sedangkan untuk posisi ganda dengan institusi lainnya yang tidak di dalam kewenangan desa, yang tidak diperbolehkan bagi kepala desa dan perangkat desa adalah yang hari dan jam kerjanya relatif sama dengan jabatannya sebagai kepala desa dan perangkat desa. Ini harus diatur hal semacam ini. Contohnya apa? Yang lembaga lain yang di luar kewenangan desa, tapi ada jam kerjanya itu relatif sama dengan jam kerja pemerintah desa. Contohnya ya Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu. Dengan jam yang relatif sama. Itu maka apa? Harus pilih salah satu, tidak boleh dirangkapkan. Ini harus diatur itu. Misalnya apa? Menjadi bagian daripada mengelola BUMN, BUMD, atau pegawai di perusahaan, atau di yayasan yang mana di situ memang ada jam kerja. Contohnya sekolah ya, jadi pengelola yayasannya atau mungkin guru, atau di situ satpam, jam kerjanya sama. Maka harus dibuatkan pasal untuk mencegah ini. Di banyak daerah masih terjadi loh ini. Perangkat desa juga karyawan perusahaan yang mana jam kerjanya relatif sama seperti ini. Kepala desa tidak bisa bertindak apa-apa, BPD tidak bisa bertindak apa-apa karena apa? Karena memang ada kekosongan hukum, nggak paham bagaimana harus membuat aturannya. Apakah bisa? Kenapa? Berdasarkan kewenangan.
bahwa pemerintah desa itu memiliki kewenangan berskala lokal desa, yaitu apa? Mengatur penyelenggaraan pemerintahannya. Memiliki kekuasaan penuh itu. Itu apa itu hal lain tadi yang pada posisi ganda ini. Jadi tidak bisa kita misalnya mendebat seenaknya, tidak ada aturan sepanjang PKPU juga tidak ada, ini tidak ada. Tidak demikian. Kita arif menata negara ini, menata pemerintah desa itu tidak begitu caranya. Terus kita pandang ini sebagai apa? Masih terjadi adanya kekosongan hukum. Harus dibuatkan. Sedangkan untuk posisi ganda dengan institusi lain yang tidak dalam kewenangan desa, yang diperbolehkan bagi kepala desa, perangkat desa adalah dengan dibebaskannya cuti panjang. Contohnya PNS yang mendaftar atau mencalonkan kepala desa. PNS yang mendaftarkan sebagai perangkat desa. PNS, TNI, dan Polri. Ini. Tiga institusi ini nanti dengan catatan apa? Dia akan mendapatkan berikan cuti panjang yang tidak menghilangkan hak-haknya sebagai PNS, TNI, Polri. Tapi kalau TNI di lingkup TNI atau Polri ada aturan tersendiri lagi. Tapi kalau di Permendagri memang ketiga unsur ini diperbolehkan. Kemudian ada skren di TNI atau Polri itu memang kewenangan lembaga negara ini gitu. Tapi kalau PNS jelas bisa, tapi dengan cuti panjang itu dengan izin dari atasan langsung. Nah, itu saudara sekalian. Dengan uraian ini maka kita sudah tidak waktunya lagi untuk mendebat perangkap jabatan perangkat desa jadi ini tidak ada aturannya, jadi boleh-boleh saja. Tidak demikian. Kenapa? Ada pelanggaran itu dari satu. Ada pelanggaran itu pada pelanggaran hukum, ada pelanggaran etika. Ini yang pertama. Yang kedua, ada kekosongan hukum yang justru ini dibiarkan, dan ini yang harus dijadikan solusi untuk mengatasi persoalan ini. Kenapa ini harus kita urus, kita bahas ini? Kenapa? Kita perlu adanya pemerataan peran di desa. Partisipasi itu bisa maksimal. Asas partisipasi bisa terlaksana baik. Terima kasih. Itu yang dapat saya uraikan tentang rangkap jabatan bagi perangkat desa atau khususnya aparatur pemerintahan desa pada umumnya. Bersama Madu Lawang, Bintek Palira dalam program ngaji desa Palira. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.